Pada tahun 1351, Raja Sunda dengan menunggangi seekor gajah dan dikawal dengan para pelayannya berjalan memasuki kerajaan Majapahit sambil mengagumi kemegahannya. Di sana, mereka melihat gerbang besar, pasar, beserta halaman dan candinya yang sangat luas. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat kemah di dalam kota untuk tempatnya bermalam. Berdasarkan rencananya, esok pagi mereka akan segera bergegas ke istana Majapahit dan melalui pintu gerbang tembok kata merah kerajaannya sambil menikmati keindahan pelataran kota dengan kolam dan pepohonannya. Sang raja pun nantinya akan diarahkan menuju tempat turnamen dengan kereta kencananya. Pada tempat itulah mereka akan menyelenggarakan penjamuan yang mewah dan pertandingan para bangsawan. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka juga akan mendengar kicauan indah burung-burung dari dalam sangkarnya. Tapi sebenarnya tujuan utama mereka datang adalah untuk menikahkan putri kerajaan kepada sang raja, yaitu Hayam Wuruk. Dan imbalannya, mereka akan mendapatkan sebagian dari kekayaan kerajaan. Gerbang pun terbuka. Prajurit Majapahit keluar untuk menyambut kedatangannya. Tapi tanpa disangka-sangka, sosok yang muncul di antara mereka bukan sosok yang dibayangkan. Dan ternyata dia adalah Gajah Mada. Pasti ada sesuatu yang salah, sangat salah. Saat Gajah Mada membuat sumpah untuk tidak akan merasakan rempah sampai ia bisa menyatukan Nusantara. Semua bangsawan tertawa, tapi tidak dengan sekarang. Pemerintah Ratu Witarja menjadi periode penuh keluasan dan kesuksesan. Gajah Mada telah melakukan tugasnya dengan baik, menyatukan kerajaan-kerajaan di bawah bendera Majapahit lewat diplomasi, permintaan upeti, dan persekutuan. Majapahit telah menyebarkan pengaruhnya ke timur, barat, dan utara. Tapi dengan cara yang lebih halus akan menemukan kapal-kapal Majapahit di lepas pantai mereka untuk melakukan invasi dari laut. Beberapa kali Ratu Witarja memimpin sendiri pasukannya dari atas ekor gajah perang yang besar. Kepulauan rempah di timur membutuhkan beras dari Jawa dan membuat pemerintah setempat mau bersekutu dengan Majapahit. Apalagi saat mereka telah mengontrol Selat Malaka. Hayam Wuruk atau sang raja baru yang saat itu berumur 16 tahun telah diwariskan sebuah kekaisaran. Walau hanya menguasai langsung Jawa Timur dan Bali, namun kerajaan bawahan mereka terbentang dari Papua dan Kepulauan Rempah hingga Sumatera Timur. Dan bahkan juga di wilayah Semenanjung Malaya, Majapahit tetap menjaga hubungan diplomatik loh dengan kerajaan di daerah Cina, Vietnam, serta Thailand. Tapi ternyata ada salah satu di daerah yang belum tunduk, yaitu Kerajaan Sunda yang mengontrol daerah Jawa bagian barat. Melihat hal itu, Gajah Mada akhirnya menawarkan Kerajaan Sunda sebuah kesepakatan di mana Hayam Wuruk akan menikahi putri Sunda dan membentuk persekutuan yang menyetarakan kerajaan mereka serta memberikan Kerajaan Sunda mendapatkan bagian dalam kekayaan Majapahit. Jadi ternyata itulah alasan mereka datang untuk mengantarkan mempelai. Namun alih-alih bertemu sang raja, Gajah Mada akhirnya menjelaskan ternyata pernikahan tersebut tidak akan pernah ada. Maka berarti putri Sunda tidak akan pernah menjadi permaisuri, tapi dia hanya akan menjadi salah satu seli raja. Rombongan Sunda pun mendadak terkepung dan kalah banyak jumlahnya. Tapi penghinaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja loh. Bukan jadi menyerahkan putri mereka. Seluruh rombongan kerajaan Sunda mencabut senjata mereka, mulai dari pengawal, putri, bahkan sampai raja Sundanya sendiri. Awalnya mereka mencoba untuk kabur, namun ketika melarikan diri bukan menjadi pilihan tepat. Mereka segera menyerang Gajah Mada dengan misi sang pengkhianat harus mati. Tapi sebaliknya, Gajah Mada justru menyerbu rombongan yang masih hidup dengan pengawal pribadinya. Satu persatu, keluarga kerajaan Sunda mereka bunuh dengan menghadapi penawanan dan penghinaan. Sang putri ternyata lebih memilih mati di antara keluarganya. Melihat hal itu, pertanyaan pun muncul. Apakah ini sebuah jebakan atau kesalahpahaman diplomatik ya? Bahkan juga mungkin sebenarnya Raja Majapahit mau melakukan pernikahan tersebut, tapi Gajah Mada dengan sengaja menggagalkannya dengan memancing kekerasan. Namun, bila itu semua sebuah rencana besar, pasti akan berbalik. Karena hinaan itu membuat kerajaan Sunda tidak akan pernah mau tunduk pada Majapahit. Insiden tersebut juga tidak disukai oleh Hayam Wuruk. Dan nampaknya karena hal itu, Gajah Mada dinonaktifkan selama beberapa tahun. Walaupun Gajah Mada masih menuliskan dan melembagakan sistem hukum, namun ia sudah tidak kembali berkuasa penuh lagi.
Hayam Wuruk memang bukanlah seorang jagoan seperti menterinya. Dia adalah seorang raja adil dan dewa raja yang menjadi perwujudan kebaikan. Kalian lihat tidak? Meskipun Gajah Mada sendiri tidak pernah duduk di atas tahta, tapi ialah yang mengubah penguasaan sebelum menjadi raja seperti Raja Hindu India. Gajah Mada pun telah memperkenalkan banyak sekali elemen tradisional Jawa di bidang agama dan pemerintahan. Dengan cara memainkan kepercayaan rohaniisme dan pemujaan leluhur yang sudah ada dalam agama Hindu Buddha dan mengundang kembali tradisi yang telah lama tersingkir ketika agama baru muncul. Selama ini, abu kremasi keluarga kerajaan terdahulu disimpan di dalam candi. Namun, sekarang keturunan raja-raja ini telah menyatu dengan Dewa Siwa yang merupakan dewa matahari di Jawa. Di lingkungan keluarga, dibangun kuil leluhur untuk menyembah dan memberi persembahan. Gajah Mada membuat kepercayaan dewa, setan, dan roh yang selalu tersembunyi di tempat terpencil hingga bisa menjadi sebuah agama resmi. Pentas wayang pun selain ikut kembali menampilkan epos India seperti Mahabharata dan Ramayana, tapi juga menambahkan cerita nenek moyang yang dihormati. Jadi ternyata banyak juga tindakan yang dilakukan oleh Gajah Mada. Kira-kira apalagi ya yang telah diperbuatnya selama kejayaan Majapahit? Penasaran kan? Makanya jangan lupa buat nonton ini serial cerita Majapahit berikutnya, di mana kita akan mengetahui tindakan-tindakan lain Gajah Mada serta peran Hayam Wuruk dalam memimpin kerajaan Majapahit dan caranya memperlakukan masyarakat.